Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Agustina, Pendidikan Masyarakat 2017. Di video kali ini saya akan berbagi pelatihan online yaitu tujuan dari pelatihan online ini yaitu untuk memberikan edukasi dan informasi kepada tutor di kesetaraan bagaimana cara membuat Google Form yang menarik untuk warga belajar dan bagaimana cara mengolah hasil dari latihan soal yang diberikan melalui Google Form. Dan ini juga sebagai media literasi digital untuk warga belajar maupun tutor. Untuk selanjutnya, sebelum kita ke video tutorialnya, kita harus tahu dulu sejarah Google Form, manfaat dari Google Form, dan fungsi dari Google Form. Dan tidak lupa juga kita bagaimana step by step merencanakan kuesioner sebelum kita pindahkan ke lembar kerja yang ada di Google Form. Jika dikaitkan dengan kondisi saat ini, di mana merebaknya pandemi COVID-19, Google Form ini merupakan salah satu alternatif untuk membuat latihan soal yang akan diberikan kepada warga belajar. Nah, jadi untuk tutor kesetaraan penting sekali dalam memahami Google Form ini dalam rangka memberikan latihan atau membuat soal latihan, kemudian memberikan tugas-tugas secara online, bisa pengumpulannya melalui Google Form. Oke, langsung saja teman-teman, kita ke sejarah Google Form. Nah teman-teman, jadi Google Form ini awalnya merupakan salah satu fitur yang ada di Google Spreadsheet. Nah, 2 tahun setelah peluncuran asli dari Google Spreadsheet, Google banyak memberikan fitur di Google Form, sehingga di awal tahun 2016 Google Form ini dipatenkan menjadi aplikasi mandiri. Dari waktu ke waktu, Google memberikan banyak fitur kepada Google Form, sehingga fitur-fitur yang ada di Google Form ini semakin lengkap. Kabar baiknya, Google Form ini adalah alat formulir gratis dan bisa diakses kapan saja. Nah, untuk teman-teman bisa mengakses Google Form di link berikut, dan bisa juga kita lihat di Google, kemudian bisa diklik Google Form dan teman-teman bisa membuat formulir digital di Google Form. Nah, untuk selanjutnya kita ada manfaat Google Form. Manfaat Google Form ada 3. Yang pertama, real time distribusi online, kemudian yang kedua ada real time collaboration. Maksudnya 50 orang dapat bekerja dalam satu berkas dan dalam satu waktu. Dan yang ketiga, aman. Jadi untuk teman-teman yang khawatir data-datanya hilang, formulir-formulir digitalnya hilang, bisa diamankan di Google Form ini. Untuk selanjutnya ada fungsi dari Google Form. Yang pertama yaitu memberikan latihan atau soal kepada warga belajar secara online. Kemudian yang kedua sebagai alat untuk pendaftaran sekolah secara online. Kemudian yang ketiga untuk mengumpulkan data siswa atau data warga belajar atau data tutor secara online. Kemudian membagikan kuesioner kepada orang-orang secara online. Sebelum ke video tutorial bagaimana cara membuat Google Form yang menarik atau bagaimana cara membuat latihan soal yang menarik di Google Form, kita harus mengetahui terlebih dahulu bagaimana cara merencanakan mapping out lembar kerja. Maksud mapping out lembar kerja yaitu seorang tutor harus merencanakan terlebih dahulu pertanyaan jenis apa saja yang akan dibuat sebelum dialihkan ke Google Form. Seorang tutor harus memiliki perencanaan mapping out lembar kerja, foto apa yang akan dimasukkan, video apa yang akan dimasukkan ke latihan soal, kemudian jenis pertanyaannya apa saja. Dan tutor harus benar-benar matang di dalam membuat mapping out lembar kerja ini, karena ketika nanti didistribusikan ke Google Form, ini merupakan performance dari form itu sendiri. Sebelum kita mengakses Google Form, pastikan dulu mempunyai akun Google seperti ini. Saya juga punya akun Google agar bisa mengakses Google Form. Di sini bisa di laman pencarian, dicari Google Form, ini sign in. Dan teman-teman bisa membuat formulir baru di sini. Jadi sebelum kita membuat pertanyaan di Google Form, pastikan mapping out lembar kerja sudah siap.
agar tidak bingung ketika nanti membuat pertanyaan. Dan sebelum kita membuat lembar kerja di Google Form, kita harus tahu dulu fungsi-fungsi yang ada di Google Form. Seperti icon di bagian kanan ini yang tersusun secara vertikal, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 icon. Saya akan jelaskan satu persatu icon ini. Kemudian saya akan memperkenalkan setelan atau pengaturan yang ada di Google Form. Jadi ini teman-teman tutor, kalau misalkan mau mengumpulkan alamat email warga belajar boleh. Batasi ke 1 tanggapan, tidak harus ya, karena tanggapan banyak. Kemudian edit setelah mengirimkan tidak harus, lihat diagram ringkasan dan respon teks. Ini terserah teman-teman tutor, apakah setelannya jika dibutuhkan diklik, jika memang tidak dibutuhkan tidak harus diklik atau dicentang. Nah, untuk presentasi ini, di setelan presentasi ini ada tampilan status progres, tampilkan status progres, acak urutan pertanyaan, dan tampilkan link untuk menyerahkan tanggapan. Jika dirasa butuh, teman-teman tutor bisa mengklik ini semua, menampilkan progres dari warga belajar atau mengacak urutan dari latihan soal yang akan dibuat. Tetapi jika memang tidak dibutuhkan, tidak harus diklik. Dan pesan konfirmasi ini maksudnya itu ucapan terima kasih kepada warga belajar karena sudah membuat atau karena sudah mengisi latihan soal. Dan ini kuis, jadi teman-teman tutor bisa menyetel atau memberikan pengaturan. Jadikan ini sebagai kuis. Ini tuh bisa memberikan poin di setiap pertanyaannya. Ini bisa dilihat opsi kuisnya. Nah, responden dapat melihat, jadi warga belajar yang mengisi pertanyaan atau mengisi soal latihan soal dapat melihat pertanyaan tak terjawab, jawaban yang benar, dan nilai poin. Kalau misalkan tutor tidak ingin warga belajarnya melihat ini semua, bisa tidak diklik saja. Kemudian disimpan. Ini di Google Form ada beberapa icon juga. Ini ada urungkan. Kalau misalkan teman-teman ingin mengurungkan form ini bisa. Kemudian ingin membuat salinan dari form ini bisa. Kemudian dapatkan link yang sudah terisi, dicetak, di print, bisa di print. Kemudian menambahkan kolaborator. Jadi menambahkan kolaborator ini seperti menambahkan editor yang bisa mengedit form dari kita yang kita buat. Nah, saya akan memberikan contoh tambahkan kolaborator. Saya akan menambahkan kolaborator saya. Jadi editor akan dapat melihat dan menghapus respon formulir. Kirim. Nah, selain kolaborator, ini juga ada 3 icon, editor script, add-on, dan referensi. Nah, teman-teman, setelah kita menyetel pengaturan di sini, kita juga bisa menyesuaikan tema agar tampilan form kita dapat menarik. Ini pilih gambar untuk di header. Pilih salah satu gambar. Ini gambarnya bisa disiapkan terlebih dahulu oleh para tutor, dan juga warna tema. Ini disesuaikan dengan tutornya sendiri ingin memiliki warna tema warna apa. Saya memilih warna biru. Untuk warna latar belakang saya pilih ini, dan ini gaya font juga bisa diubah. Kalau gaya font dasar seperti ini, gaya font
dekoratif seperti ini formal bisa seperti ini, dan juga lucu. Nah, seperti ini. Ini bisa disesuaikan oleh tutor masing-masing. Saya akan membuat formal. Barulah kita bisa membuat lembar pertanyaan secara digital. Ini ditambahkan dulu judulnya apa. Judulnya misalkan soal latihan di kesetaraan. Soal latihan UAS. Deskripsi. Kalau deskripsi ini misalkan ditambah tahun ajaran 2019 atau 2020. Barulah kita bisa ke opsi pertanyaan. Nah, setiap perubahan disimpan secara otomatis ya teman-teman. Ini sebagai folder. Nama folder kita apa? Ini saya namakan folder ini. Ini bisa ditambahkan pertanyaan di sini. Teman-teman, jadi ini saya akan berikan satu contoh Google Form yang telah saya buat. Jadi di cover awal dibuat seperti ini. Keterangan dari ujian yang akan diberikan atau latihan soal yang akan diberikan. Kemudian ini tata cara atau petunjuk yang diberikan oleh tutor, jadwal ujian, catatan apa yang harus dipahami. Kemudian ini bisa ada password ujian, bisa ada atau bisa tidak. Kemudian di bagian kedua bisa ditambahkan identitas warga belajar, TTL atau nama lengkap. Nah, di tempat tanggal lahir ini pilihannya bisa paragraf atau bisa dengan tanggal seperti ini. Ini langsung otomatis. Nama lengkap, kemudian untuk di bagian 3 baru ke lembar ujian atau lembar latihan soal. Ini ditambahkan pertanyaan-pertanyaan. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini harus disesuaikan dengan mapping out lembar kerja yang sudah dibuat. Jadi, mapping out lembar kerja itu bisa berupa soal-soal yang diberikan oleh pemerintah, kemudian kita salin dalam bentuk Google Form. Bisa juga soal-soal yang memang dibuat oleh tutor, terus dimasukkan ke Google Form seperti ini. Nah, karena di pengaturan sebelumnya kita jadikan ini sebagai kuis, maka harus ada kunci jawaban. Ini pilih kunci jawaban berdasarkan dengan mapping out yang sudah dibuat tentunya. Dan ini poin. Biasanya saya buat poinnya itu pilihan ganda ada 1 poin. Ini semua ini merupakan pilihan ganda. Dan ini poin total karena keseluruhan di sini adalah 40 soal dengan masing-masing pertanyaan 1 poin. Ini poin totalnya 40. Nah, kemudian kita berikan form ini ke warga belajar. Nah, jika memang teman-teman tutor ingin melihat terlebih dahulu, meninjau terlebih dahulu sebelum diberikan kepada warga belajar, ini ada pratinjau. Jadi kita bisa melihat terlebih dahulu apakah memang ada yang kurang atau memang ada yang harus diperbaiki atau tidak. Setelah tutor memberikan form ini kepada warga belajar dan dipratinjau terlebih dahulu, kita melihat apakah memang ada yang harus diperbaiki atau tidak, ada yang typo atau tidak kata-katanya. Kita bisa melihat respon dari warga belajar untuk mengolah hasil. Ada 11 tanggapan, jadi kita bisa melihat atau bisa mengolah hasil ini, bisa melihat dari ringkasan, pertanyaan, tiap pertanyaannya, atau individu. Ini individu. Nah, seperti ini. Kita bisa lihat semuanya. Jika ingin lebih jelas melihat semua data warga belajar yang masuk dan mengolah hasil dengan cepat, nih di sini kita bisa lihat respon di spreadsheet. Klik
keluar hasil atau nilai atau skor dari warga belajar. Ini skornya di sini teman-teman. Dan ini lengkap. Jadi ini bisa langsung direkap oleh teman-teman tutor. Terima kasih kepada yang sudah nonton video tutorial ini. Jadi video ini memang menjelaskan sejarah Google Form, manfaat Google Form, dan fungsi dari Google Form. Maksudnya, sebelum kita ke video tutorial, kita harus mengenal dulu apa itu Google Form, kemudian bagaimana merencanakan mapping out lembar kerja, dan kemudian kita bisa ke langkah-langkah operasional Google Form yang akan memudahkan para tutor untuk membuat Google Form yang menarik untuk warga belajar. Jadi, mudah-mudahan panduan ini bisa bermanfaat untuk para tutor. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.